Kali ini kita membahas apa isi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia 2025 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ada 4 pasal yang berubah dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia terbaru. Beberapa pasal ini disahkan meski sebelumnya dinilai kontroversial oleh berbagai pihak. Berikut daftar pasal yang berubah yang pertama. Pasal 3 merujuk pada Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Lama, kedudukan Tentara Nasional Indonesia berada di bawah Presiden dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer. Sementara dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Namun, pemerintah menyetujui bahwa kini kedudukan TNI dalam strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Yang kedua, Pasal 7. Pasal 7 Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia mengatur tentang tugas pokok Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP), mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, search and rescue, membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Berdasarkan aturan terbaru, tugas pokok TNI ditambah 2 poin, yaitu membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber, membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Yang ketiga, Pasal 47 terbaru, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara Pertahanan Negara, termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden Intelijen Negara Siber dan Sandi Negara. Lembaga Ketahanan Nasional Badan Pencarian dan Pertolongan, SAR, Badan Narkotika. Nasional Badan Pengelola Perbatasan, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung. Yang keempat, Pasal 53 isi RUU TNI berikutnya adalah penambahan batas usia pensiun yang diatur dalam Pasal 53. Menurut UU TNI Lama, usia pensiun perwira dibatasi paling lama 58 tahun, sedangkan Bintara dan Tamtama adalah 53 tahun. Namun, dalam aturan terkini, batas usia pensiun bersifat variatif, tergantung pangkat dan jabatan anggota TNI. Berikut isi pasalnya: Bintara dan Tamtama, 55 tahun perwira, hingga pangkat kolonel, 58 tahun. Perwira Tinggi Bintang 1, 60 tahun. Perwira Tinggi Bintang 2, 61 tahun. Perwira Tinggi Bintang 3, 62 tahun. Perwira Tinggi Bintang 4, 63 tahun. Dan dapat diperpanjang 2 kali sesuai kebutuhan dengan keputusan Presiden. Itulah isi revisi UU TNI 2025 yang telah disetujui oleh DPR RI, dikutip dari Kompas 20 Maret 2025.